Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian semuanya? Sehat? Semoga kita selalu diberi rezeki sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Nah, anak-anakku sekalian, untuk pertemuan kali ini kita masih membahas tentang bab puasa ya. Untuk lebih jelasnya, silakan kalian simak video berikut. Nah, anak-anak, pada puasa wajib terdapat pengertian dan juga macam-macam puasa wajib. Itulah materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, adapun pengertian dari puasa wajib yaitu puasa wajib adalah puasa yang wajib dilaksanakan bagi seorang muslim atau umat Islam yang sudah memenuhi syarat puasa. Dan jika puasa ini dilaksanakan, kita akan mendapatkan pahala. Jika kita tinggalkan, maka kita akan mendapatkan dosa. Adapun macam-macam dari puasa wajib yaitu yang pertama, ada puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah puasa yang diwajibkan atas setiap muslim yang memenuhi syarat selama sebulan penuh pada bulan Ramadan. Puasa ini dilaksanakan setahun sekali. Hukum dari menjalankan puasa Ramadan ini adalah fardu ain. Nah, perlu kalian ketahui juga bahwa puasa Ramadan ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pertama kalinya pada tahun kedua Hijriah. Nah, bulan ini juga merupakan bulan yang penuh berkah, penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya juga. Karena di dalam bulan ini terdapat mukjizat yang paling mulia bagi umat Islam, yaitu pertama kalinya diturunkan Al-Quran pada malam bulan Ramadan, dan juga terdapat malam yang lebih mulia dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Selanjutnya yaitu ada niat puasa Ramadan. Niat puasa Ramadan bunyinya yaitu nawaitu shoma godin an adain fardu syahrin Ramadana hadis sanati fardolillahi ta'ala, yang artinya saya niat berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Nah, selanjutnya yaitu ada cara menentukan awal dan akhir Ramadan. Tahukah kalian bagaimana cara menentukan awal dan akhir bulan Ramadan? Untuk menentukan awal dan akhir bulan Ramadan dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama ada ru'yatul hilal. Yang dimaksud dengan ru'yatul hilal yaitu dengan cara melihat terbitnya bulan di hari ke-29 bulan Sya'ban pada sore hari saat matahari terbenam di ufuk barat atau di bagian barat. Apabila saat itu bulan sabit dapat terlihat meskipun sangat kecil dan hanya dalam waktu yang singkat, maka pada malam itu dapat ditetapkan umat Islam sudah memasuki tanggal 1 Ramadan. Jadi pada bulan Sya'bannya umurnya hanya 29 hari, bukan 30 hari. Maka ditetapkannya untuk melakukan ibadah Ramadan seperti sholat taraweh, makan sahur, dan mulai berpuasa. Nah, cara yang kedua yaitu dengan istikmal, yaitu menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban atau bulan Ramadan menjadi 30 hari. Hal ini dilakukan bila ru'yatul hilal itu tidak tampak atau kurang jelas karena tertutup awan atau sebab lain. Atau contohnya tertutup awan karena mendung atau yang lainnya. Dan cara yang ketiga yaitu dengan hisab, yaitu memperhitungkan peredaran bulan dibandingkan dengan peredaran matahari. Atau yang dimaksud hisab yaitu dengan cara melihat masuknya awal bulan Ramadan itu dengan perhitungan secara matematis dan astronomis untuk melihat posisi bulan dalam menentukan dimulainya awal bulan Ramadan dalam kalender Hijriah. Nah, selanjutnya ada hal-hal yang memperbolehkan seseorang itu tidak berpuasa Ramadan. Halangan yang menyebabkan puasa Ramadan dikodok atau digantikan pada hari-hari lain, yaitu yang pertama, boleh tidak berpuasa tetapi harus mengkodok puasanya, yaitu bagi orang yang pertama, orang yang sakit yang jika dipaksakan berpuasa, sakitnya itu akan bertambah parah, maka mereka itu boleh berbuka dan mengganti puasa tersebut di hari lain. Yang kedua, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan jauh atau musafir. Nah, ditakutkan jika berpuasa yang bersangkutan itu menemui kesulitan atau kesukaran.
Tetapi orang yang musafir itu ada jarak perjalanan yang membolehkan meninggalkan puasa Ramadan, yaitu sama dengan jarak yang membolehkan mengqashar sholat sejauh 16 fasak atau sekitar 88 atau 89 km. Lalu yang ketiga yaitu ada khusus bagi wanita. Bagi wanita yang haid atau nifas yang sedang berhalangan berpuasa itu wajib mengqodonya atau mengganti di hari lain. Karena orang yang sedang haid dan nifas itu haram baginya untuk berpuasa, makanya akan tetapi wajib mengganti puasa tersebut ketika ia sudah tidak lagi haid atau nifas. Nah, selanjutnya yaitu alasan yang kedua, boleh tidak berpuasa tetapi harus mengganti dengan membayar fidyah atau tebusan, yaitu halangan yang membuat seorang itu tidak sanggup melaksanakan puasa. Yang pertama, yaitu orang yang sudah lanjut usia atau sangat tua, itu boleh tidak berpuasa tapi harus membayar fidyah. Lalu, orang yang sakit menahun sehingga tidak mungkin dapat mengqadha puasa di hari lain. Yang ketiga, orang yang sedang hamil. Yang keempat, ibu yang sedang menyusui anaknya. Nah, yang kelima itu orang yang pekerjaannya tidak memungkinkan dapat berpuasa Ramadan dan tidak dapat mengqadha hari lain. Nah, bagi orang yang tidak sanggup melaksanakan ibadah puasa dan tidak sanggup untuk menggantinya, yaitu dengan membayar fidyah. Adapun besaran fidyahnya yaitu ukuran fidyah yang diberikan ialah semisal dengan kebutuhan makan selama 1 hari, yaitu sekitar 3/4 liter beras. Dan bagi wanita hamil itu atau menyusui anaknya, ulama dalam mazhab Syafi'i berpandangan yaitu yang pertama, kalau mereka takut puasa akan mengganggu kesehatan dirinya sendiri, wajib qadha seperti orang sakit. Yang kedua, kalau mereka takut puasa akan mengganggu kesehatan dirinya dan anaknya, yaitu dengan wajib mengqadha seperti jika hanya takut terganggu kesehatan dirinya sendiri. Nah, yang ketiga, kalau mereka itu takut puasa akan mengganggu anaknya, wajib qadha dan membayar fidyah. Nah, selanjutnya yaitu ada amalan sunnah pada bulan Ramadan. Amalan sunnah pada bulan Ramadan yang pertama yaitu ada sholat tarawih, yang merupakan salah satu sholat sunnah malam yang hanya dapat dilaksanakan di bulan Ramadan. Dan ada sholat witir dan sholat sunnah lainnya. Lalu yang kedua yaitu bersedekah kepada orang yang sedang berpuasa atau mengajak mereka untuk buka bersama. Nah, ini dapat menumbuhkan pahala bagi kita. Lalu yang ketiga ada iktikaf di masjid untuk ibadah, yaitu berdiam diri di dalam masjid seperti dengan membaca Al-Quran, sholat sunnah, berzikir atau berdoa. Lalu ada dengan memperbanyak membaca Al-Quran atau tadarus. Nah, ini dapat menumbuhkan pahala kita ketika berpuasa Ramadan. Lalu, macam-macam puasa wajib yang kedua yaitu ada puasa nazar. Puasa nazar yaitu puasa yang dikerjakan karena adanya suatu janji atau nazar yang pernah diucapkan sebelumnya. Atau puasa yang terjadi karena seseorang telah berjanji akan berpuasa jika ia mendapatkan sesuatu yang menggembirakan atau kebaikan. Contohnya itu seperti jika saya naik kelas dan mendapatkan peringkat 5 besar, maka saya akan berpuasa selama 3 hari. Maka jika janji tersebut bisa terwujud, maka orang yang berjanji itu wajib untuk berpuasa selama 3 hari berturut-turut. Adapun niat puasa nazar yaitu bunyinya nawaitu shauman nadari lillahi ta'ala, yang artinya aku niat puasa nazar karena Allah Ta'ala. Nah, selanjutnya macam-macam puasa wajib yaitu ada puasa kafarot. Yang dimaksud dengan puasa kafarot yaitu kafarot sendiri artinya tebusan atau denda yang wajib dikerjakan oleh seseorang karena melakukan suatu pelanggaran aturan syariat. Puasa kafarot artinya puasa yang dilakukan dengan maksud untuk memenuhi denda atau tebusan.
Maka puasa kafarot adalah suatu penebusan yang disebabkan oleh suatu pelanggaran terhadap suatu hukum atau kelalaian dalam melaksanakan suatu kewajiban oleh seseorang. Adapun niat puasa kafarot yaitu bunyinya nawaitu shoma godin lil kafaroti fardhu lillahi ta'ala, yang artinya saya niat puasa besok untuk melaksanakan kifarat fardu karena Allah Ta'ala. Nah, untuk puasa kafarot juga terdapat macam-macamnya. Yang pertama yaitu ada puasa yang dilaksanakan karena melanggar larangan haji, yaitu bagi orang yang melaksanakan ibadah haji dengan cara tamatu atau qiron, wajib membayar denda berupa menyembelih 1 ekor kambing atau domba. Apabila ia tidak mampu membayar tersebut, dia wajib berpuasa selama 3 hari ketika masih di tanah suci dan 7 hari setelah sampai di tanah kelahirannya. Yang kedua yaitu ada puasa kafarot karena melanggar sumpah atau janji. Apabila seorang berjanji untuk melaksanakan sesuatu tetapi dia tidak memenuhi hal tersebut, maka dia wajib membayar kafarot, yaitu dengan puasa 3 hari. Ketika tidak mampu, maka ia memberi makan 10 orang miskin. Selanjutnya yaitu puasa kafarot karena sumpah atau zihar. Zihar sendiri adalah seorang suami yang menyerupakan istrinya sama dengan punggung ibunya. Jika dia ingin berdamai, maka ia wajib membayar kafarot, yaitu puasa 2 bulan dengan berturut-turut. Dan selanjutnya yaitu ada kafarot karena pembunuhan tanpa sengaja. Kafarotnya itu dengan puasa 2 bulan secara berturut-turut. Nah, yang terakhir yaitu ada puasa kafarot karena hubungan suami istri di bulan Ramadan dengan sengaja pada saat puasa. Nah, kafarotnya itu dengan cara puasa 2 bulan secara berturut-turut. Oke anak-anak, terima kasih semuanya. Semoga materi pada pertemuan ini dapat kita pahami dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Jika ada yang tidak dipahami atau tidak mengerti, dapat kalian tanyakan melalui WhatsApp group atau lewat WhatsApp pribadi Ibu. Mungkin sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.